Setiap tempat ataupun agama tentunya memiliki cerita tentang hewan mitologi unik yang luar biasa. Hal yang sama juga terdapat dalam agama Islam. Dalam Islam, kisah-kisah tentang hewan mitologi unik sering digambarkan dalam Al-Quran dan hadis serta perkataan ulama. Namun, banyak juga di kalangan Muslim yang terlalu cepat menyalahkan sesuatu hal yang belum diketahuinya. Begitu juga tentang adanya hewan mitologi dalam Islam. Banyak yang tidak percaya karena tidak pernah melihatnya. Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Quran pada surah An-Nahl ayat 8. Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Dari firman tersebut, menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah pencipta segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang gaib seperti hewan-hewan misterius dalam Islam yang telah channel Islami Keren rangkum dari beberapa sumber. Lalu, apa sajakah hewan mitologi unik dalam Islam? Tonton video ini sampai habis agar menambah pengetahuan dan juga wawasan kita semua. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah ikan nun. Ikan nun ialah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam ketika ia meninggalkan umatnya. Ikan nun memiliki bentuk fisik yang sangat besar. Saking besarnya, bahkan ia dapat menelan apapun, termasuk kapal-kapal yang berlayar di lautan. Tidak ada yang tahu persis seperti apa bentuk asli ikan tersebut. Hanya saja, ikan nun digambarkan seperti ikan paus karena memiliki kesamaan pada ukurannya yang sama-sama besar. Selain memiliki bentuk yang besar, ikan nun juga berumur sangat panjang. Hal ini tercantum dalam Al-Quran pada surah As-Saffat ayat 143 sampai 144. Allah berfirman yang artinya, "Maka sekiranya dia Yunus tidak termasuk orang yang banyak berzikir ataupun bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan." Dari ayat ini dapat diketahui bahwa ikan nun berumur sangat panjang, setidaknya sampai hari kiamat. Meskipun ikan ini masih hidup hingga sekarang, namun tidak ada yang pernah menemukan di mana keberadaannya. Seperti yang kita ketahui bersama, laut menyimpan begitu banyak misteri yang belum terpecahkan. Bahkan, menurut penelitian, hanya beberapa persen saja dari lautan yang berhasil diekspos oleh manusia. Ikan nun bisa saja bersembunyi di tempat-tempat yang tak dijangkau oleh manusia. Atau mungkin ia bisa saja berkeliling mengitari samudra, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menduga keberadaannya. Selanjutnya ada burung anko. Burung anko adalah seekor burung raksasa misterius dalam mitologi Islam. Bentuknya sangat besar. Saking besarnya, burung anko bisa mengangkat gajah dengan cakarnya yang tajam. Tidak hanya itu, bahkan burung ini bisa menutupi matahari seperti awan. Ia memiliki bulu yang berwarna-warni. Lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 sayap lebih panjang, dan 2 sayap lagi ukurannya lebih pendek. Burung anko hidup di zaman Nabi Hanzalah, yaitu Nabi yang diutus kepada kaum Ros, kaum yang bertempat tinggal di Hadramaut, Yaman. Di sana juga terdapat sebuah gunung yang bernama Gunung Falaj, yaitu gunung yang menjadi tempat tinggal burung anko tersebut. Burung anko ialah burung yang baik pada awalnya, tapi pada akhirnya ia justru memangsa hewan-hewan seperti gajah dan juga kuda. Tidak hanya hewan, bahkan ia juga menjadikan manusia sebagai santapan lezat untuk dirinya dan juga anak-anaknya. Oleh karena burung ini semakin berbahaya, kaum Ros meminta kepada Nabi Hanzalah agar berdoa kepada Allah agar Allah memusnahkan burung tersebut. Setelah Nabi Hanzalah berdoa dan dikabulkan oleh Allah, alhasil seekor demi seekor burung anko berjatuhan dari angkasa dan terbakar. Mereka pun mati satu persatu, hingga tidak ada lagi burung anko yang tersisa di dunia ini.
Hewan misterius selanjutnya ialah burung ababil. Burung ababil ialah burung yang berasal dari surga. Ia adalah burung yang gesit terbangnya, serta hitam paruh dan cakarnya. Burung ini terbang secara berkelompok seperti burung walet. Hal itulah yang membuatnya dinamakan burung ababil, yang berarti kawanan. Allah pernah mengirim burung ini ke dunia, yaitu pada saat tentara Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah. Kala itu, Raja Abrahah merasa iri karena Ka'bah selalu dikunjungi oleh banyak orang. Oleh sebab itu, ia hendak menghancurkan Ka'bah dengan tentara bergajahnya. Dikarenakan Ka'bah ialah rumah Allah yang paling mulia di atas muka bumi ini, lalu Allah mengirim burung ababil untuk menghentikan kelakuan Abrahah serta tentaranya. Burung itu membawa kerikil yang sangat panas dari neraka. Setiap burung membawa 3 batu, 1 di paruhnya dan 2 lagi di cakar kakinya. Ketika batu itu dilempar kepada pasukan bergajah itu, maka jadilah mereka seperti daun-daun yang digigit ulat. Mereka pun musnah seketika saat burung ababil meluluh lantakkan kokohnya kekuatan militer mereka. Tahun kejadian ini dinamakan Tahun Gajah, yaitu tahun lahirnya Nabi terakhir yang paling agung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hewan misterius dalam mitologi Islam selanjutnya ialah burak. Burak adalah kendaraan yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika Isra dan Mi'raj, mulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Kata burak berasal dari bahasa Arab yang berarti kilat. Dinamakan demikian karena kecepatan kendaraan ini memang sangat luar biasa, bahkan kecepatannya mengalahkan kecepatan cahaya. Burak merupakan hewan yang berasal dari surga. Bentuknya seperti kuda, hanya saja lebih kecil. Warna bulunya putih dan ia memiliki 2 sayap di kedua sisi tubuhnya. Ia merupakan jenis daripada hewan. Hanya saja kita tidak bisa menentukan jenis kelaminnya sama seperti para malaikat. Langkah kaki burak melangkah sejauh matanya memandang dan sangatlah cepat. Oleh karena kecepatannya yang sangat luar biasa, perjalanan Nabi Muhammad SAW yang sangat jauh ketika berisra Mi'raj pun dapat ditempuh hanya dalam waktu 1 malam. Masya Allah. Hewan misterius dalam mitologi Islam selanjutnya ialah bernama Dabbatul Ard. Dabbatul Ard ialah sebuah frasa yang berarti binatang atau hewan yang muncul dari perut bumi. Binatang ini dikabarkan akan keluar menjelang hari kiamat. Dabbatul Ard memiliki kepala seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya bagaikan kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Binatang ini akan muncul menjelang hari kiamat dengan membawa tongkat Nabi Musa dan juga cincin Nabi Sulaiman. Ia bertugas untuk memberi tanda di wajah orang mukmin dan orang-orang yang kafir. Setiap kali ia mengetuk kepala orang yang mukmin, maka wajah orang tersebut akan memancarkan cahaya keimanan. Sedangkan jika ia mengetuk kepala orang kafir, maka wajah orang tersebut akan berubah menjadi gelap tak karuan. Lalu setelah Dabbatul Ard memberi tanda di wajah manusia, lalu kemudian berhembuslah angin lembut dari Yaman, yaitu angin yang mewafatkan keseluruhan orang-orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Jassasah ialah hewan misterius yang kemunculannya selalu beriringan dengan kemunculan Dajjal. Ia bertugas mengintai kabar untuk disampaikan kepada Dajjal. Itulah sebabnya ia dinamakan Al-Jassasah
yang berarti mata-mata. Hewan ini ialah hewan yang berbulu sangat lebat. Saking lebat bulunya, kita sampai tidak bisa membedakan mana kepala dan mana ekornya. Ia juga berbicara bahasa manusia. Al-Jassasah pernah ditemukan di pulau terpencil di Laut Yaman. Orang yang pernah melihatnya adalah seorang pelaut yang bernama Tamim Ad-Dari serta 30 rombongannya. Tamim Ad-Dari kemudian memutuskan masuk Islam setelah menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ad-dajjala yakhruju min ardhim bil masyriq yuqalu laha Khurasan. Yatsba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majannul mutaraqah." Yang artinya, sungguh Dajjal itu akan keluar dari sebuah negeri di timur yang bernama Khurasan, yang diikuti oleh orang-orang yang wajahnya seperti topeng kepala dari besi yang dipukuli dengan palu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu. Sahabat Islami keren, seperti yang telah kita ketahui bersama, Dajjal kelak akan keluar menjelang hari kiamat, setelah turunnya dukhan yang menyelimuti bumi selama 44 hari. Ketika Dajjal muncul, ia akan menyebarkan fitnah di atas muka bumi. Ia bertujuan untuk menyesatkan manusia. Ia menggoda manusia untuk mengakuinya sebagai Tuhan. Barang siapa yang tidak mau ikut perintahnya, maka ia akan melempar orang tersebut ke dalam neraka yang dibawanya. Dajjal merupakan gurunya para ahli sihir. Ia sangat ahli dalam bidang ilusi dan tipu daya. Ketika waktunya telah tiba, Dajjal akan mengelilingi seluruh penjuru bumi hanya dalam waktu 40 hari saja. Selain kota Mekah dan Madinah, tidak ada tempat yang tidak didatangi oleh si Dajjal Luknut. Dajjal hanya mempunyai waktu tampil selama 40 hari saja. Tapi, satu hari pertama kemunculannya akan terasa seperti 1 tahun. Hari kedua sama dengan 1 bulan, hari ketiga akan terasa seperti 1 minggu, dan hari keempat dan seterusnya barulah terasa seperti hari-hari normal yang kita lalui. Selain kemampuan yang ada pada dirinya, Allah juga menganugerahkan kepada Dajjal seekor keledai sebagai kendaraannya. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu, keledai itu memiliki 2 sayap. Lebar kedua telinga keledai itu adalah 40 hasta. Keledai itu berwarna putih dan kekuatan setiap satu langkahnya ialah 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembuskan asap. Ia dapat terbang di atas daratan dan bisa juga menyeberangi lautan. Kecepatannya seperti awan yang ditiup angin, dan bumi terasa berputar sangat cepat saat ia mengudara. Dengan kendaraan seperti ini, pantaslah Dajjal bisa mengelilingi seluruh penjuru dunia hanya dalam waktu 40 hari saja. Sebagai Muslim, kita diwajibkan untuk mempercayai kedatangan Dajjal, dan kita juga diminta untuk menjauhinya jika Dajjal telah tiba di masa kehidupan kita, karena itulah cara teraman untuk menghindari fitnah daripadanya. Sahabat Islami keren yang dirahmati Allah, itulah hewan-hewan misterius dalam mitologi Islam yang channel Islami keren rangkum dari beberapa sumber. Semoga dengan video ini bisa meningkatkan pengetahuan dan keimanan kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Saya Azmi, mewakili tim Islami keren yang bertugas berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.